Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan kembali berjumpa sama saya lagi di dalam renungan kita setiap hari. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-29. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kalau kita merenungkan satu ayat ini, kita tahu keadaan orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada zaman Kisah Para Rasul, yaitu mereka ini sedang tertekan, mereka ini sedang menghadapi ancaman demi ancaman. Karena pada zaman itu setelah Tuhan Yesus disalibkan dan mati lalu dia bangkit, ya, ancaman itu sampai saat itu tetap terjadi, dan ancaman demi ancaman itu selalu menghantui setiap orang-orang Kristen. Biasanya kalau kita yang menghadapi ancaman itu, mungkin doa kita, Tuhan lepaskanlah kami daripada yang jahat, Tuhan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi doa mereka itu justru sebaliknya, yaitu mereka itu meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Kenapa? Supaya mereka yang mengancam mengerti tentang kebenaran, tahu tentang kebenaran, dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, doa kita harusnya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya memang ancaman kita itu bukan ancaman yang berkaitan dengan pembunuhan, nyawa, penyiksaan dan segala macam. Tetapi ancaman yang kita hadapi ini adalah ancaman hal-hal yang lain, ya. Contohnya adalah ekonomi yang hari-hari ini memang sulit. Bukan hanya kita, tetapi bangsa-bangsa pun juga mengalami hal yang sama. Tapi mari kita sekarang ubah doa kita, ubah tindakan kita, yaitu supaya kita ini lebih lagi diberikan keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk memberitakan nama Yesus. Sebab nama Yesus inilah yang paling penting mereka dengar. Kalau mereka sudah mendengar tentang nama Yesus dan mereka percaya, maka saya yakin dan percaya hati mereka itu akan diubahkan, pikiran mereka akan diubahkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, memang apa yang kita alami hari-hari ini adalah sebuah nubuatan yang sudah dinubuatkan. Tetapi ingat bahwa semua ini harus kita jalani supaya genaplah firman Tuhan. Dan ada satu hamba Tuhan yang berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Philip Brooks itu mengatakan, jangan berdoa untuk hidup yang mudah, tetapi berdoalah untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan berdoa untuk tugas yang sesuai dengan kekuatanmu, tetapi berdoalah untuk kekuatan yang sesuai dengan tugasmu. Artinya, mari kita berubah cara doa kita. Bukan kita minta supaya dimudahkan, tetapi supaya tantangan yang kita hadapi, kita ini dimampukan. Dan kalau kita ini dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap persoalan, maka saya yakin dari hari lepas hari kita terus akan naik kelas, dan kita tidak akan pernah merengek-rengek atau meminta sesuatu yang seperti kanak-kanak, tapi kita minta harus jauh lebih dewasa. Oleh sebab itu, beritakanlah Injil dan berdoalah supaya kita ini diberikan kemampuan, keberanian untuk kita ini memberitakan Injil. Dan jikalau ada orang yang mau percaya, maka orang itu kita pastikan dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.